Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk wanita yang sedang haid, lalu harus kembali ke tanah air, lalu mandi dan bersuci, padahal hari haidnya belum selesai, lalu dia melaksanakan tawaf wada. Sahkah tawaf wada? Tawaf wada gugur bagi perempuan haid. Tawaf wada gugur bagi perempuan yang haid. Tak perlu tawaf wada. Makanya manasiknya benar. Ikut manasik sama Pak Haji Jalal. Manasik di sini manasik. Masuk juga iklan sepotong. Pak Ustaz, mohon penjelasan bila berkurban 1 ekor kambing niatnya untuk kami satu keluarga. Ini kurban kelas ekonomi. Kalau mau yang kelas pertengahan, itulah 1 orang 1 porsi. Kalau yang mau VVIP, itulah yang dibuat Nabi sendiri 100 ekor unta. Jadi kalau mau menyampaikan, sampaikan 3-3. Jangan sampaikan 1. Akhirnya sekarang efek dari fatwa 1 rumah 1 kambing, 1 rumah 1 kambing, banyak yang tahun lalu mengasih 8 juta, sekarang tinggal 1.900.000. Gara-gara fatwa itulah. Banyak berkeliaran. Kita tak sama dengan Arab Saudi. Orang Arab Saudi tiap hari makan daging. Orang kita makan kangkung, makan ikan teri, makan kangkung sambal belacan. Anak 10. Maka berkurban banyak-banyak. Ini untuk saya 2 juta. Ini istri saya 2 juta. Ini anak kami pertama 2 juta. 1 sapi ini untuk kami ber-7. Itu level 2. Level 3, yang paling kaya. Siapa yang paling kaya di Riau ini? Punya duit banyak. Ini 100 sapi untuk saya sendirian. Itu baru VVIP. Jangan sampaikan 1 saja. Perlu sampaikan banyak pendapat. Bolehkah kita sholat tahajud witir sedangkan kita tidak? Kita tidur dari sore. Sedangkan kita tidur dari sore. Oh, tak ada tidaknya. Sebab kita sebagai penjaga malam. Oh, security. Misalnya security, aman, mau sholat. Jangan gara-gara sholat tahajud, hilang barang-barang. Menjaga barang ini wajib. Sholat itu sunat. Luang Pak Ustaz, kami ganti-gantian sama kawan. Boleh kami sholat? Kalau ada tidurnya namanya tahajud. Kalau tak ada tidurnya namanya qiyamul lail. Dua-duanya dapat pahala. Pernah tak Nabi sholat tak pakai tidur? Pernah. Sholat dia dari isya sampai subuh. Mana pakai tidur? Tapi tidak tiap malam, sekali-sekali. Jadi kalau tidak pakai tidur, qiyamul lail. Itulah yang saya bingungkan sampai sekarang Pak Ustaz. Antara tidur dan tak tidur. Jadi mana yang pilih? 1 pun tak saya pilih. Pilihlah. Kalau mau tidur, tidur. Jangan gara-gara mau tahajud sampai tidak qiyamul lail. Kalau pakai tidur dulu, tahajud. Tak pakai tidur, qiyamul lail. Tentang kata tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Itu Ustaz pernah mengatakan bahwa bukan hadis tapi ungkapan ulama. Ini referensinya ada kitab apa Pak Ustaz? Tafsir An-Naisaburi. Nama tafsirnya An-Naisaburi. Apa ungkapannya? Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sedangkan dalam kitab Qami' Tughyan ucapan di atas benar hadis Nabi. Ini bagaimana Pak Ustaz? Apa ini ada ikhtilaf antara? Banyak yang dikatakan hadis bukan hadis. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah. Mana sanadnya? Baru disebut dia hadis kalau ada sanad. Imam Bukhari Pak Ustaz, dari siapa? Abdullah bin Maslamah. Dari siapa? Dari Abu Malik bin Anas. Dari siapa? Dari Abu Zinad. Dari siapa? Dari Al-A'raj. Dari siapa? Dari Abu Hurairah. Dari siapa? Dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah ada sanadnya, tengok periwayatnya, apakah dia adil? Setelah adil, babit kuat ingatan, selamat dari saz, selamat dari ilat. Hadis itu ada rukunnya. Makanya jangan beli buku kalau di dalamnya tidak ada HR Bukhari, HR Muslim, HR Al-Hakim, HR Malik, HR Tirmizi, HR Ibnu Majah. Hadis riwayat siapa? Itu cara simpel untuk mengetahui hadis atau bukan hadis. Jadi jangan ada dalam hadis, ada dalam hadis. Apa kitabnya? Pokoknya adalah. Apakah ada hadis yang mengatakan sebaik-baik wanita adalah yang paling kecil marharnya? Ya. Sebaik-baik perempuan aqalluhunna mahran. Aqal yang paling minim maharnya.
Supaya apa? Mempermudah nikah. Ketika mahar semakin tinggi, maka zina semakin murah. Ketika nikah makin tinggi, zina makin murah. Kau kenapa belum lagi menikah? Calon mertua saya minta, Pak Ustaz, apa? 40 juta. Syarat apa tuh? Malumpek pagar. Oh, nikah sama ini Pak Ustaz, cuci tangan emas. Nikah sama ini, aqalluhunna mahran, yang paling sedikit maharnya. Tapi mahar itu yang layak. Jangan pula gara-gara paling sedikit mahar, nikah dengan mahar sepasang sendal swallow. Jamaah datang tanya ke saya, Pak Ustaz, apa hukumnya nikah dengan sepasang sandal swallow? Sah. Ma sahha an yuba'a, sahha an yakuna mahran. Kalau sah dijual, maka sah jadi mahar. Itu hukum. Tapi kalau berkelahi nanti kan masalah. Iya, waktu sedang senang, waktu ketawa. Pas sedang berkelahi, alah, kau dulu pakai sandal jepit kupinang. Maka yang paling elok maharnya adalah emas. Kenapa emas? Mana tahu rumah tangga ini dipukul ombak, dihempas gelombang, bisa emas itu dijual sebagai modal. Ini seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat nikah tahun 80. Sekarang tinggal tak alat sama lapuknya lagi. Ada anak gadis jamaah mau nikah, Pak Ustaz, apa mahar yang paling bagus? Emas. Kalau dia tak sanggup, Pak Ustaz, waktu Nabi sedang ceramah, tegaklah perempuan. Apa kata si perempuan itu? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku ini untukmu ya Rasulullah. Rasul diam, tak ada komentar, diam saja Rasul. Karena Rasul diam, tegaklah laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku ya. Kata Rasulullah, serius mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Pergi balik ke rumah cari cincin besi. Balik ke rumah cari cincin besi, tak ada. Makanya ibu hati-hati kalau bapak ada cincin besi. Cepat prosesnya tu. Tak ada cincin besi. Datang lagi, tak ada ya Rasulullah. Cari lagi, cari ke rumah, dapatlah kain sehelai. Ada ya Rasulullah, ni kain sehelai. Kata Nabi, kain berapa? Sehelai. Kalau kainmu sehelai, nanti kau nikah, istrimu pakai kain, kau pakai apa? Diam, dia lama suasana hening. Maka kata Nabi, hal ma'aka minal Quran? Apakah engkau ada hafal Quran? Surat kada, surat kada, surat kada, surat kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Maka Nabi nikahkan dia. Apa kata Nabi? Zawajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Begitu. Sekarang kan tak begitu. Ku nikahkan engkau dengan aku dengan mahar seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati tunai. Balik dari sini, buka Quran itu balik, duduk bersama. Jangan gara-gara ini pula, Bu, rupanya nikah kita bermasalah. Nah, nikah dulu itu sah. Ini saya tak ingin gara-gara Ustaz Somad hancur rumah tangga kami. Walau la كدت تركن